aman, normal, tidak ada kendala ya. Walaupun nanti saya harus memasang unit karet, tapi ini saya penasaran untuk nyalain dulu. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau pasangin karbu PE24 Gen 2 dari CPO ya. Banyak yang kemarin nanya, "Bang, karbu NPP-nya gimana? Bang, karbu BRT-nya gimana?" Nah, ini oke, saya spill. Oke, yang pertama, karbu dari NPP ini masih fungsi, bahkan masih jalan ya. Kenapa saya cabut? Karena saya pengen pasangin karbu PE24 itu ngejar performa dan akselerasi. Jadi karbu NPP ini karena masih menggunakan karbu vakum, jadi secara responsivitas, secara agility, secara top speed ini biasa aja gitu ya. Karena memang ini karbunya sama kayak ori. Kalau masalah irit ya, ini lebih irit dibanding karbu PE. Oke, ini karbu NPP-nya masih fungsi. Terus ada yang kemarin nanya, "Bang, karbu BRT-nya masih ada nggak?" Masih ada. Ternyata karbu si BRT PE24 ini, saya suka banget sama karbunya, tapi sudah mau setahun jalan ini sering banjir. Dan sebetulnya kalau sering banjir, simpel sih. Kemarin saya bersihin juga udah nggak banjir lagi. Jadi intinya karbu BRT masih fungsi, cuman memang minta di setel terus ya, kayak gitu. Nah, di sini saya mau nyobain karbu PE24 Gen 2 dari CPO, karena karbu PE24 dari CPO ini banyak banget yang pakai, banyak banget yang merekomendasikan gitu ya. Dan saya juga kepincut, apalagi dengan harganya yang lebih murah dibanding karbu PE24 si BRT ini. Harganya sampai 685.000 kemarin saya beli. Sekarang lebih baik beli ini saya, ini harganya setengahnya dari karbu si BRT ya. Dan juga nanti saya bakal ngakalin gimana caranya ngebuat karbu PE24 itu jadi lebih irit menggunakan repair kit dari si GL Pro. Jadi di sini bakal saya pakein si jarum skep dan nozzle-nya aja. Pengalaman saya pakai karbu PE yang BRT dan saya nanya-nanya sama teman-teman saya, ternyata karbu PE itu paling boros itu dari putaran bawahnya guys. Jadi bawahnya itu basah banget ya. Saya juga kemarin sampai bingung itu ngakalinnya gimana, karena karbu itu jadi dingin, terus juga agak sedikit ngembun dipakai di sini ya. Ternyata memang solusinya harus ganti nozzle yang lebih tinggi, entah menggunakan nozzle Tiger atau nozzle dari GL Pro ya. Nah, di sini juga karbu PE itu setiap jarumnya itu runcing gitu ya. Jadi ke bawahnya itu runcing banget. Nah, itu yang ngebuat bawahannya itu boros ya. Kita bahas dulu sih karbu CPO-nya guys. Ini harganya 300 ribuan. Kemarin saya beli, kurang lebih harganya 320 ribu. Dan ini yang Gen 2 ya. Kenapa Gen 2? Karena si CPO ketika saya tanya gitu ya kepada adminnya, si CPO ini sudah menyempurnakan karbu PE24-nya dari generasi sebelumnya. Jadi ini karbu PE yang udah diperbaharui, udah lebih baik dibanding karbu PE sebelumnya. Ini juga warnanya saya suka. Ini sebetulnya saya suka warna yang dop-dop gini ya. Juga ini finishingnya rapih. Oke guys, ini dia karbu PE24 dari CPO. Karbu ganteng ya. Ini Gen 2 24 mili untuk menggantikan karburator saya yang sebelumnya ya. Nah, karbu saya yang sebelumnya itu saya menggunakan karbu PE Superflow 24 dari BRT. Kenapa Bang diganti? Ini udah setahun pakai dan saya nemuin kendala kemarin sedikit banjir ya. Terus juga saya waktu lihat cek, wah harga CPO lebih murah nih ketimbang BRT. Karena kan kalau si BRT itu harga 680.000, dia udah dapetin repair kitnya banyak banget. Nah, kalau yang CPO cuman dapetin karbu ya, karbu kayak gini doang sama ini nih cadangan dari repair kitnya. Repair kit juga cuman main jet dan pilot jet. Di sini ada jarumnya satu. Terus juga buat pilot jet cadangannya ukuran 38 ya. Terus juga yang ukuran main jetnya di sini dikasih dua, ada 108 dan 115. Nanti kita buka aja di dalam sini ukurannya berapa, tapi perkiraan saya ukurannya 112 ya. Oke, ini 24 mili. Buat kalian yang belum tahu kenapa karbu PE24 disebut karbu PE24 gitu ya, karena memang untuk ukuran diameter dari intake ini ya, yang masuk ke intake manifold ini 24 mili. Jadi kalau kita ukur pakai sigmat untuk diameter dalamnya ini 24 mili. Bang, kenapa itu sigmatnya 2361? Nah, sebetulnya memang untuk sigmat sendiri ada yang 0 komanya itu beda-beda guys ya. Jadi harus dikalibrasi ulang. Tapi ini kalau saya bulatkan ini mungkin ukurannya 24 ya. Oke, untuk ukuran luarnya ya. Untuk ukuran luarnya 30 ya, 30. Terus juga buat moncong nanti masuk ke box filter. Ini ukurannya untuk diameter luarnya 45 mm. Untuk bagian dalam
Ini ukurannya di 37. Oke, kita lihat aja bagian dalamnya seperti apa karbu CPO dan kita nanti compare sama karbu BRT ya. Yang beda pertama dari sini sih. Ini dari buat selang nanti masuk. Ini kalau kalian cabut kayak gini guys, si karetnya itu ini tuh ada besinya di dalamnya. Ini beda sama yang karbu BRT. Jadi kalau pengen masuk, kalian harus potong seperti karbu BRT ini ya. Jadi nanti ini harus dipotong lurus seperti moncong karbu BRT. Apakah bang bisa nggak pakai yang BRT? Ya kita coba. Ini enaknya saya punya karbu yang lain, jadi biar bisa di kanibalisme ya. Ini kita coba. Oh ternyata nggak masuk ya. Untuk yang BRT dia lebih besar tuh. Jadi memang seharusnya pakai yang CPO. Tapi nanti kalian harus potong ya, wajib banget potong. Soalnya kalau dia potong nanti nggak masuk. Ya dikira-kira aja potong nanti segini gitu ya. Oke, ini buat pernya. Pernya juga moy banget ya, atau lentur banget, nggak terlalu keras. Jadi nanti bisa ngasih impact. Tarikan gas itu lebih smooth dibanding yang ininya yang keras. Oke, ini dia buat scapnya. Ini glossy ya, bagus banget. Terus juga di bawahnya ada gambar CPO kayak gini. Oke, ini juga kita dapetin tahanannya yang plastik. Jadi nanti masuknya ini nahan ke sini ya. Ini juga modelnya adalah cuknya cuk tarik. Jadi nanti waktu kalian pasang, ini bisa kalian cabut atau kalian tutup atau kalian ganti ya menggunakan cuk dari ini ya, cuk karbu BRT ataupun model-model cuk yang cuk tarik kayak gini. Soalnya kan kalau itu nariknya pakai kabel gas, kalau yang ini manual. Nah ini posisinya ngebuka, ini otomatis ngecuk, kalau yang ini nutup kayak gitu guys. Dan yang unik dari karbu PE CPO24 ini ya, atau karbu CPO P24 adalah untuk baut di bagian bak bensinnya ini tuh menggunakan baut L. Nah ukuran L-nya itu ukuran segini guys. Jadi kita buka aja. Dan bautnya juga bagus ya, stainless. Jadi nanti nggak akan karat. Kenapa bang bautnya L ya? Sebetulnya saya suka yang baut L. Kenapa? Karena baut L itu nggak akan ngebuat selek ya. Beda sama yang baut yang modelnya itu plus. Jadi ini model-model pro bolt gini guys. Kita lihat di bagian dalamnya. Nah, bener kan seperti yang saya bilang? Kelihatan nggak? Nah, untuk ukuran dari main jet bawaan dari si CPO ini 112. Dan pilot jetnya ukurannya 35 ya, ini ukuran 35. Dan buat pelampungnya di sini juga warnanya putih. Semoga nanti kedepannya nggak menguning ya. Dan ini juga modelannya si pelampungnya bisa kita setel ya. Nah buat pelampungnya sendiri di sini warnanya itu warna putih. Semoga nanti kalau kedepannya dipakai nggak akan menguning dan bahannya juga tebal banget. Di sini jarum pelampungnya bisa diatur ya. Jadi nggak fix seperti karbu bawaan dari Vario Karbu ya. Guys, di sini saya mau ngasih rekomendasi ke kalian. Jadi kalau misalnya mau nyeting karbu PE, saya punya settingan sendiri. Ini tune saya terinspirasi dari teman saya. Ini apa bang NPP? Nah, jadi karbu PE ini kalau kita pakai di motor standar itu tenaga bawahnya atau putaran bawahnya ini boros banget guys. Sumpah, yang ini juga udah saya pakai setahun, bawahnya boros. Tapi kalau atasannya irit, anehnya tuh irit. Nah ternyata memang untuk dari karbu P24 si jarum scapnya ini memang terlalu runcing ya. Nah ini terlalu runcing, bisa kalian lihat ini bawahnya itu gila, ini runcing banget. Otomatis nanti ngasih efek samping yang ngebuat karbu kita jadi boros ya. Nah bang, cara ngakalinnya bisa nggak sih karbu P itu jadi lebih irit bawahannya? Bisa, kalian menggunakan repair kit dari si karburator GL ya. Tapi yang kalian pakai adalah yang si jarumnya aja, karena memang jarum dari GL ini lebih gendut ya. Walaupun memang kita kan dikasih backupnya nih sama si CPO. Nah si CPO juga ini lumayan agak gendut. Nanti kita compare aja, bandingin sama yang si dari GL ya. Oke, pertama sekalian saya juga ngasih racikan ya. Saya nggak akan menggunakan main jet 112 bawaannya. Saya bakal menggunakan main jet dan nozzle dari si karbu GL ini ya. Ini saya belinya merek NPP. Oke, kita buka dulu guys. Untuk lubangnya sendiri ini di atas 2 dan di bawah 1 ya. Jadi kalau di total ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, bawahnya ini 8 ya. Lumayan juga nih karbu PE. Ininya 8 ya. Nanti bakal saya ganti juga si si main jetnya sama yang dari si GL Pro guys. Oke, kita buka dulu guys. Nah ini ya, ini adalah repair kit bawaan dari si GL Pro. Kita ambil jarum scap 1. Nah ini kan lebih gendut tuh ya. Sekarang lihat tuh bawahnya itu gendut. Nah ini nggak akan mungkin langsung PNP di motor kalian. Jadi nanti bawahnya pun harus kita amplas lagi sampai nemu memang stylenya itu enak. Oke, tapi nanti kita coba pasang tanpa kita amplas atau tanpa kita kecilin ya bawahannya ya. Ya, oke. Dan yang kedua bakal dipakai adalah dari main jetnya. Karena ini main jet dari bawaan GL ini. Kita coba lihat ukurannya berapa ini ya. Ini nggak ada ukurannya main jetnya.
Tapi saya mau pakai ukuran 100 aja deh, biar nggak terlalu gede juga ya. Untuk nozzle ini kita pakai bawaan dari si GL-nya juga ya. Jadi nanti lebih enak nih. Kita keluarin aja. Bang, kalau pakai yang GL, nah ini yang kanan yang GL ya. Yang kanan yang GL. Nah ini yang kiri yang si karbu PE-nya. Nah yang GL itu dia itu lebih panjang. Tuh, bisa kalian lihat ya. GL ini dia itu lebih panjang guys. Mana nih? Nah pokoknya ini lebih panjang ya. Tadi saya udah ukur juga. Dan ini kerasa agak jomplang. Nah enaknya itu nanti kalau kita pasang, dia itu agak naik sedikit ya. Nah kalau kita pasang kayak gini, ininya kita masukin lagi ya. Main jet ininya yang panjangnya kita masukin lagi. Oke, kita kunci dan kita cabut main jetnya. Jangan pakai ukuran 112 karena di motor saya pasti terlalu boros. Dan mungkin bentar saya bakal compare kalau yang si CPO ini yang 112 ya. Oh dia gede bener ya. Tapi kalau mau pakai bawaan dari GL juga bisa sebetulnya. Ini masuk tuh. Ini saya pakai yang GL. Apa kita coba aja menggunakan yang GL ya. Kita testing aja, nanti kalau misalnya ada error atau gimana, ya udah kita langsung cabut dan ganti aja. Oke, kita langsung pasang aja di motor saya, racikan dari saya apakah worth it apa tidak menggunakan jarum skep dan nozzle dari si GL ya. Semoga ini bisa membuat karbunya itu, terkhususnya tenaga bawah dari karbu ini tuh nggak terlalu boros, jadi bawahnya itu kering ya. Oke guys, paling segitu aja untuk video soal unboxing dan review karbu CPO P24 Gen 2 ini. Nanti saya bakal cobain pasang di motor Vario karbu. Ya mungkin ini nggak akan PNP 100% bisa enak, jadi saya harus nyating-nyating lagi pilot jet, main jet, jarumnya, nozzle-nya harus disetting-setting lagi. Yang jelas ini karbunya harganya murah dan memang ini solusi banget untuk mengetikkan karbu vakum kalian yang udah error. Terus juga banyak yang nanya, Bang, kalau misalnya ke intake manifold originalnya Vario karbu itu gimana? Bisa masuk guys. Apalagi saya kemarin udah ngakalin ya. Jadi kan si karbu yang BRT ini lebih kecil ya dibanding yang CPO. Ternyata kalau kita grinder dalemannya atau misalnya kita porting dalemannya, ini karbunya jadi bisa masuk seperti ini guys. Tuh, si intake yang ada di karbu ini biar bisa lebih masuk ke dalam ya, kayak gini. Ini juga udah aman, nanti tinggal kita kunci dan ini nggak akan lepas, tenang ya. Caranya itu ternyata seperti itu. Kita bisa menggunakan intake bawaan dari Vario karbu, cuman harus kita gedein lagi si lubang bagian dalamnya gitu ya. Jadi nanti kepasangnya kayak gini. Oke, kita langsung aja pasang di motor Vario karbu dan kita tes dan kita cobain cari settingan terbaik dari karbu CPO P24 Gen 2 ini ya. Nah, ini kita langsung rakit aja semuanya ya. Terutama untuk bagian nepal dari bawaannya, jangan lupa kalian gerus dulu atau grinder dulu, atau kalian mau dililit pakai benang boleh. Kalau saya di sini pakai kabel gas memang bawaan, dan kemarin juga dari timah untuk nepalnya itu saya grinder ulang ya. Dan buat di sini saya pertama nyobain dulu dari jarum skep dari motor GL. Entah nanti error apa gimana, cobain dulu aja karena saya juga penasaran. Karena waktu kata teman saya, untuk jarum skep GL harus diampas lagi ya. Oke, kita masukin aja karbunya. Nah, dulu kan saya punya kendala tuh karena intake manifold saya nggak bisa masuk ke karbunya kalau pakai menggunakan intake manifold yang original. Nah, di sini karena intake manifoldnya udah saya coak di bagian dalamnya atau udah saya porting bagian dalamnya, ini udah aman ya. Jadi semua karbu PE udah bisa masuk. Jadi kendalanya itu karena tertahan guys. Jadi lubang di bagian intake manifold orinya itu harus kita gedein sedikit biar bisa karbu itu mentok sampai ke dalam. Jadi jangan khawatir, jangan panik seperti saya waktu dulu beli intake manifold sana sini habis duit paling nggak kepake. Ternyata pakai yang ori bawaan juga bisa ya. Nanti juga buat penguploadan video soal nanti test ride-nya nanti saya upload terpisah karena ini mungkin videonya durasinya udah panjang ya. Jadi nanti saya bikin 2 part lah ya. Ini kan partnya dari review, unboxing, dan pemasangan dan pengetesan standar aja. Nanti saya cobain test ride sambil ngetes seberapa irit karbu PE24 dari CPO ini. Sebetulnya kalau pengen mudah masukin karbu, kalian harus buka dulu box filternya. Tapi di sini saya karena kekeh ya, udah langsung masukin aja gitu ya. Dan di sini juga nggak ada menemukan apapun, kendala apapun, karena memang kalau udah di porting bagian dalamnya itu nggak ada masalah untuk bagian intake manifold bawaannya. Jadi kan kalau pakai intake manifold bawaan mah karbu itu jadi lurus sama box filter. Dan di sini juga saya masih menggunakan karet custom buat box filternya. Jadi
ini bisa pakai box filter ya, walaupun memang di dalamnya nggak saya pasangin filter karena kemarin sempat ngap ya. Jadi ini walaupun pakai box filter tapi tidak ada filternya di dalamnya, karena kalau pakai box filter menggunakan filter kemarin agak ketahan ya, untuk udaranya itu kurang lah. Jadi memang kalau lebih enaknya karbu PE itu di open filter sebetulnya, cuman saya karena nggak mau open filter dan takut kotor juga, jadi ya dimasukin aja gitu ya ke box filternya. Oke, ini tinggal kita kencengin intake manifoldnya sama karbunya, dipastikan jangan ada yang bocor. Nanti kalau bocor karbunya bisa gerung ya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu ke kalian, saya tadi sempat mengakali ya. Ini saya kasih datanya, dan ini maple bawaannya udah saya grinder. Dan di sini nih untuk bagian kabel gas vario karbu ya, itu kan ada tonjolan ya. Tonjolannya itu saya grinder, dan ini bagian untuk besi di corong karbunya saya lepas ya. Jadi ini bisa masuk mentok sampai ke dalam guys. Jadi memang lebih enak memang menggunakan kabel gas bawaan, tapi bagian bawahnya kita grinder atau kita gerinda biar bisa masuk ke dalam. Fungsinya apa bang? Ya biar gasnya nggak kabur, gasnya nggak naik turun, nggak nyangkut ya. Tuh, jadi kan ini enak ya masuk ke dalam. Enak ternyata si CPO bisa digini-gini, soalnya yang karbu yang BRT kemarin nggak bisa dimasukin ke dalam ya. Nah, jadi ini bisa masuk ke dalam. Nanti kita saya cobain masukin karetnya biar nggak ada air yang masuk. Oke, kayak gini aja sih. Ini life hack dari saya, ternyata berfungsi dengan baik dan ini bisa masuk sampai ke dalam ke sini ya. Oke, nah karena ini motornya udah 2 minggu saya pakai, jadi ini saya selah-selah dulu. Tujuannya buat apa bang nih selah-selah? Ya biar bensinnya turun ya ke bak dari karburatornya. Sebetulnya bisa kita isap ya. Aman, normal, tidak ada kendala ya. Walaupun nanti saya harus memasangin karet, tapi ini saya penasaran untuk nyalain dulu. Karena motor ini udah 2 minggu nggak saya pakai ya. Karena saya kan sibuk banget pakai motor yang baru ya. Aman ya, di sini nggak ada kendala. Oke, nanti kita langsung aja ke reviewnya nih. Oke guys, jadi ini udah dipasangin karbu dari CPO PE24. Nah, tadi saya menemukan beberapa kendala. Terutama tadi teh lamsamnya naik terus karena ini kurang pakem ya dari si baut ininya. Dan selebihnya nggak ada sih, ini udah ditutup juga. Oh ya, tadi juga saya udah mengakali ya, udah ngasih tahu kalau ini saya tadi coak masukin ke dalam ya. Jadi ini nggak akan goyang-goyang. Jadi ini lebih mantap guys. Nah, untuk masalah performa kita langsung testing aja. Ini karbu yang saya punya yang gampang banget untuk di setel ya. Lamsam normal ya, tidak ada kendala. Tarikan gas enteng juga nih. Ini motor bener-bener nggak keurus karena saya lagi sibuk pakai yang Vario 150 New yang saya. Jadi ini jok juga nih nggak keurus nih guys. Jadi gimana bang? Aman sih. Ini karbu CPO ya. By the way, ini saya sama dengan karet saya kemarin. Ini dipakein karet untuk box filternya. Jadi suaranya nggak ngok-ngok gitu ya. Tapi di dalamnya ada filternya juga. Jadi aman ini pakai box filter karbu CPO. Ganteng banget. Lamsam enak, normal, gas responsif. Gak ada kendala. Oh ya, untuk settingan sendiri tadi saya udah nyobain settingannya itu untuk setelan baut angin di 2 ya. Jadi ini enaknya di 2 di motor saya. Tadi udah saya nyeting-nyeting dan jadinya jarum skep-nya menggunakan jarum skep yang CPO. Terus juga nozzle-nya saya menggunakan yang GL. Jadi kayak gitu guys. Jadi jarum GL-nya nggak saya pakai. Ternyata tadi waktu saya tes enaknya itu malah pakai jarum CPO. Cuman nozzle-nya pakai yang GL itu lebih enak. Jadi kan lebih naik sedikit ya. Oke. Ini buat starter aman tanpa harus digas ya. Jadi tinggal gini, pencet. Tinggal pencet aja. Langsung nyala. Karena saya kemarin juga kan udah ganti dinamo ya. Dinamonya menggunakan yang H4R.